Halo minasan, konnichiwa. Ya, jumpa lagi dengan saya Heri Ilham dari Matcha Nihongo. Oke, jadi langsung saja pada video kali ini atau pada materi kali ini kita akan membahas pola EBA atau REBA. Jadi ini adalah bentuk pengandaian atau persyaratan ya. Jadi saya akan sambil menggunakan tab ya, karena materi ini agak rumit, jadi kita akan bahas pelan-pelan. Oke, jadi ba atau EBA dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan itu kalau, jika, apabila, atau mungkin kata-kata yang sejenis yang merupakan pengandaian ya. Jadi misalkan kalau hujan saya akan tidur misalkan, atau kalau tidak hujan saya akan datang ke rumahmu. Kurang lebih seperti itu, pengandaian ya, atau bentuk persyaratan. Nah, dalam bahasa Jepang ada banyak atau ada beberapa pola kalimat yang mengatakan atau yang menyatakan pola pengandaian. Misalkan ada to, ada EBA atau REBA ini, kemudian ada tara, ada baai, dan ada yang lain. Nah, kita akan bahas itu di video-video selanjutnya. Jadi pada video kali ini kita akan khusus membahas mengenai EBA atau REBA ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk masuk ke materi ini, teman-teman harus paham dulu bahwa dalam bahasa Jepang itu kita membagi 3 kelompok kata kerja. Jadi pola ini, EBA ini, pengandaian ini bisa masuk ke kata kerja, kata sifat maupun kata benda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kata kerja itu ada 3 golongan. Nah, jika EBA ini dibawa ke dalam kata kerja, itu kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini bentuk perubahannya. Jadi ada kata kerja kelompok 1, kata kerja kelompok kedua, dan kata kerja kelompok ketiga. Jika dibawa ke dalam bentuk kamus, ya, jadi misalkan kelompok 1 ya. Nah, bentuk kamus itu kan semua akhirnya adalah U ya. Semua akhirnya adalah U, baik itu kelompok 1, 2 maupun 3. Nah, tinggal ditambahkan menjadi untuk kelompok 1 itu U-nya diubah menjadi EBA. Jadi misalkan suaru ya. Suaru itu duduk jadi suareba. Atau misalkan oyogu, oyogu berenang jadi oyogeba. Nah, jadi kalau diartikan kalau duduk, apabila duduk, atau kalau berenang, atau jika berenang ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kelompok kedua dan ketiga juga sama. Jadi pada dasarnya U-nya itu diubah menjadi EBA ya. Jadi misalkan miru, melihat. Jadi mireba kalau melihat ya. Jadi misalkan kalau melihat film atau kalau menonton film saya akan senang misalkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kelompok 3 pun sama. Nah, kelompok 3 kan cuma ada 2 kata, ada kuru dan ada suru. Jadi ada kureba kalau datang dan sureba kalau melakukan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya bentuk perubahan jika di dalam kata kerja. Selanjutnya kita bawa ke dalam bentuk perubahan dalam kata sifat i dan kata sifat na maupun kata benda. Nah, di dalam bahasa Jepang sama. Kalau kata sifat i, misalkan dicontohnya bisa dilihat di layar, ada kata atsui, panas, atau yasui, murah ya. Misalkan atsui, i-nya itu diubah menjadi kereba. Jadi i-nya diubah menjadi kereba. I-nya dihilangkan, diubah atau diganti menjadi kereba. Atau misalkan tadi ada contoh yasui, jadi yasu kereba, kalau murah saya akan beli. Misalkan yasu kereba kaimasu. Misalkan pasoko enggak, yasu kereba kaimasu. Kalau komputer itu murah, saya akan beli. Kurang lebih seperti itu ya. Atau atsu kereba kalau panas. Intinya kata sifat i. Jadi balik lagi ya ke materi bab intinya materi di bab awal-awal untuk pembagian kata sifat i dan kata sifat na. Jadi harus bisa dulu membedakan mana kata sifat i dan mana kata sifat na. Kalau kata sifat i itu seperti ini. I-nya diubah diganti menjadi kereba. Itu sudah menjadi kalau, jika ya, itu persyaratannya. Nah, sedangkan kata sifat na
itu sama dengan kata benda. Jadi misalkan shinsetsu, kemudian kirei. Nah, kata kirei itu meskipun akhirannya i, dia masuk pengecualiannya, jadi kata sifat. Nah, atau misalkan apalagi ya namanya, misalkan majime, gakko, benda, itu sama dengan kata sifat. Nah, bentuk perubahannya. Jadi itu tinggal ditambahkan dengan nara. Nah, ini agak beda ya, agak beda, tapi memang nara ini masih satu paket atau satu set dengan bentuk eba ini. Jadi misalkan majime nara atau gakko nara, ya, itu kalau kata sifat na. Majime ini apa ya? Majime rajin bisa ya, bersungguh-sungguh bisa. Atau misalkan gakko sekolah ya. Jadi kalau misalkan majime nara bokakushimasu, kalau kamu majime, kalau kamu rajin, kamu akan lulus. Misalkan majime nara seiko shimasu, majime nara seiko shimasu, kalau kamu majime, kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan sukses. Kalau gitu. Gakko nara, kalau sekolah, saya akan apa gitu. Silahkan dibuat sendiri. Intinya kalau kata benda, atau misalkan kamera nara pasokong nara kaimas, kalau komputer saya akan beli. Ya misalkan ditawari apa gitu, antara mungkin HP sama tadi komputer, ya kalau komputer saya beli. Ya mungkin tergantung tadi kondisinya bagaimana. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana kata sifat kata kerja itu ada kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian ada kata sifat i, sifat na, dan kata benda. Semua bentuk positif ya. Nah, kita sekarang selanjutnya membahas dalam bentuk negatif ya. Jadi bentuk negatif bisa dilihat lagi di layar, ada kelompok 1, kata kerja kelompok 1, 2, dan 3. Nah, jadi sama tadi, untuk bisa mengubahnya menjadi bentuk negatif atau nai dalam hal ini, itu masih kembali ke materi sebelumnya, harus bisa dulu membedakan mana kata kerja kelompok 1, 2, dan 3. Nah, misalkan di contohnya tadi kita menggunakan kata suaru, duduk. Jadi negatifnya adalah suara nai. Nah, nainya ini kita ubah menjadi nakereba. Nakereba ya. Jadi nakereba. Suara nakereba. Jadi suara nakereba, kalau tidak duduk saya akan capek misalnya ya. Suara nakereba sukaremas. Suara nakereba sukaremas. Jadi kalau tidak duduk akan capek. Atau misalkan oyoga nakereba, apa ya? Oyoga nakereba, kalau tidak berenang bosan mungkin apa. Silahkan dibuat kalimat yang mungkin cocok ya. Begitupun dengan yang lain, misalkan minai, mina kereba. Jadi nanya intinya na di sini yang diubah menjadi nakereba ya. Jadi mina kereba, eigao mina kereba, kalau tidak menonton film apa? Saya akan bosan, saya akan sedih dan lain-lain. Atau kalau menonton film saya tidak suka. Eigao mina kereba, kalau tidak menonton film apa ya? Saya agak ini sekarang agak blank. Kemudian bentuk kedua, misalkan bentuk nai ya, kata kerja kelompok kedua, misalkan minai atau tabenai. Tabena kereba, misalkan tabena kereba, kalau tidak makan lapar. Onakaga sukimas. Onakaga sukimas. Nah, jadi perlu diperhatikan dulu untuk eba ini selalu ada dua kalimat ya. Ada dua kalimat. Jadi ada kalimat induk, ada anak kalimat. Ada yang untuk pengandaian. Jadi kalau ada apanya. Jadi kalau kenapa ada kalimat selanjutnya. Jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Begitupun kelompok ketiga ya. Intinya nai di sini diubah menjadi nakereba. Konakereba, misalkan kalau tidak datang saya akan marah. Konakereba okorimas. Nah, kalimatnya bisa lebih panjang, silahkan diubah sendiri. Oke. Kemudian bentuk negatif kata sifat dan kata benda ya. Misalkan tadi kata sifat i dan kata sifat nah maupun kata benda masih sama. Kata sifat i itu beda sendiri. Kemudian kata sifat nah itu sama dengan kata benda. Oke, jadi kata sifat i itu sama tadi, i-nya itu diubah jadi kunakereba. Jadi atsuku nakereba. Atsuku nakereba. Atau misalkan kalau mau dibawa ke bentuk negatif dulu kan dia jadi
atsukunai ya, atsukunai. Atsukunai. Nah, sama tadi i-nya diganti jadi nakereba. Jadi kalau mau diubah jadi kalau tidak panas atau kalau tidak murah, misalkan yasuku nakereba, kalau tidak murah kaemaseng, tidak bisa beli. Jadi kalau tidak murah berarti mahal ya, berarti saya tidak bisa membeli. Jadi kurang lebih seperti itu. Atsui panas, atsukunai tidak panas, atsukunakereba kalau tidak panas ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kata sifat kata sifat na maupun kata benda sama. Jadi dena kereba. Nah, jadi selalu diingat ya, perlakuan kata sifat na dan benda itu, kata benda itu kurang lebih sama, hampir selalu sama dalam mengubahnya menjadi bentuk negatif atau bentuk positif, itu kurang lebih sama perlakuannya. Ya, jadi misalkan tadi contohnya kita ada majime dena kereba. Jadi kalau tidak majime, kalau tidak kalau tidak rajin, kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak akan lulus. Misalkan gogaku shimasen, gogaku shinain desu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, teman-teman bagaimana dari penjelasan ini? Sebenarnya agak memang cukup panjang. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar bahwa ilmu apapun itu adalah pengulangan. Pengulangan adalah inti dari segala ilmu. Jadi memang teman-teman harus belajar atau harus sering mengulang-ulang materi ini biar bisa secara otomatis bisa dipahami. Nah, setelah tadi kita membahas bentuk positif, bentuk negatif, baik itu kata kerja, kata sifat i, na maupun kata benda. Nah, kita bisa lihat sekarang ada beberapa contoh kalimat ya. Nah, jadi beberapa contoh kalimat, misalkan kare ga ikeba watashi mo ikimasu. Jadi kalau dia pergi, saya juga pergi. Nah, jadi selalu perhatikan di dalam kalimat ini atau dalam materi ini selalu ada dua kalimat. Saya ulangi, ada dua kalimat, satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Induk kalimat adalah atau kalimat inti yang menjadi pokok pembahasan, sedangkan anak kalimat adalah pelengkap. Nah, tandanya anak kalimat yang diikuti oleh eba tadi ya. Jadi misalkan tadi kare ga ikeba watashi mo ikimasu. Jadi induk kalimat di sini adalah watashi mo ikimasu, saya juga akan pergi. Sedangkan anak kalimat kalau dia pergi, kare ga ikeba, ya seperti itu ya. Bisa dilihat. Kemudian kalimat selanjutnya shukudayo dasanakereba sensei ga okorimasu. Kalau tidak mengumpulkan tugas, sensei atau guru akan marah. Nah, jadi bisa lihat selalu pengandaiannya atau kalau, jika. Nah, bisa dilihat artinya yang kita gunakan itu kalau bukan kalau, jika, mungkin bisa juga masuk apabila. Kata-kata yang lain juga mungkin yang memiliki arti kurang lebih sama itu bisa dipakai juga. Kemudian kalimat untuk kata sifat oishikute yasukereba okiakusan ga suki desu. Kalau enak dan murah, pelanggan atau customer akan suka. Ya, jadi siapapun pasti akan suka kalau barangnya bagus dan murah atau enak dan murah. Kemudian nihongo no hon nara minna no nihongo ga osusume desu. Nah, ini adalah kata benda ya. Jadi kalau buku bahasa Jepang, saya akan merekomendasikan buku Minna no Nihongo. Jadi kurang lebih seperti itu materi pada kali ini. Kalau ada hal atau poin yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan, silakan komen atau bisa men-DM kami di Instagram atau di email. Jadi terima kasih, mohon kritik sarannya. Jika ada yang salah dari materi ini silahkan disampaikan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, silahkan simak video-video selanjutnya.